Dia akan menceritakan perjalanan itu yang Raden Djoko Kaiman setelah dia di Winisuda menjadi Bupati Wirasaba atau warga utama kedua. Nah, setelah yang Djoko Kaiman di Winisuda menjadi warga utama kedua dan setelah membagi wilayah menjadi 4 bagian, itu Kabupaten Wirasaba, maka 40 hari setelah wisuda itu telah membagi menjadi 4 bagian supaya yang Djoko Kaiman ke sowan ke bapak angkatnya itu Mbah Mranggisemu atau Eyang Sambarto. Nah, maka pada suatu pagi hari pada waktu itu, kalau nggak salah itu harinya Minggu Pahing. Nah, Minggu Pahing pagi-pagi itu yang Djoko Kaiman atau yang terkenal namanya Panji Satria, dia melamur menjadi orang biasa untuk supaya masyarakat tidak mengetahui bahwa itu aja Djoko Kaiman, maka itu lamur menjadi nama sandi, yaitu nama samaran yang namanya itu Panji Satria. Di dalam perjalanannya ya Djoko Kaiman itu yang digerakkan oleh 2 orang, itu Eyang Renggopati sama Sancang Wijaya, itu penderek yang sangat setia kepada yang Djoko Kaiman. Nah, perjalanannya yang Djoko Kaiman itu melalui Sungai Serayu. Nah, Sungai Serayu memakai getek, getek itu atau rakit dibuat dari bambu wulung, bambu yang hitam itu dengan bentuk yang unik. Dan yang Djoko Kaiman itu memakai baju serba hitam dan memakai ikat kepala serta memakai caping atau orang Banyumas itu tudung. Nah, di dalam perjalanan itu yang Djoko Kaiman lancar, tidak ada apa-apa. Tapi sebelum mendarat itu Djoko Kaiman menemukan suatu kedung. Kedung itu di situ tempatnya sangat dalam dan airnya muter itu di daerah itu, makanya dia berhenti dan dia mendarat yang namanya di sebelahnya selatan kedung itu yang muter-muter itu ada suatu daratan yang pada waktu itu adalah sebuah cadas, tapi di dalamnya atau di bawahnya itu adalah gua, itu yang namanya Wadas Malang. Nah, tepatnya di Banyumas sebelah timur, nah di aliran Sungai Serayu. Nah, itu memang lewat Sungai Serayu yang Djoko Kaiman itu perjalanannya dari Wirasaba. Nah, di situ karena tempatnya muter-muter makanya dinamakan Desa Kedung Muter. Nah, setelah itu kayak Djoko Kaiman yang naik rakit sampai di situ, terus dia rakitnya ditambatkan, diikatkan di pohon, yaitu pohon cangkring. Pohon cangkring itu pohon yang penuh dengan duri. Nah, setelah itu mendarat salah satu daripada pengawalnya yang Djoko Kaiman itu sakit karena itu umurnya sudah cukup tua, makanya sakit, dan dia mesanggah di situ cukup lama sampai akhirnya meninggal dunia, yaitu Eyang Renggopati. Nah, meninggal dunia maka dimakamkan di situ di sebelah barat, yaitu gedung sebelah barat daripada gedung yang muter itu atau yang dinamakan Wadas Malang. Dikubur di situ. Alhamdulillah sekarang masih ada itu petilasannya atau bekas kuburannya itu masih ada tanda-tandanya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dengan teman saya itu ke kuburan itu yang Renggopati. Nah, setelah selesai mesanggah itu maka dinamakan Grunggul Pesanggrahan. Nah, setelah selesai pesanggrahan itu dia langsung ke Kejawar menemui itu bapak angkatnya, itu Mbah Mranggisemu. Nah, Mbah Mranggisemu itu adalah bapak angkat yang nama aslinya adalah Eyang Sambarto. Nah, di situ di Wejang
oleh Yang Sambarto yang Merangi Semu supaya mendapatkan kelancaran daripada pembangunan kabupaten itu, maka disarankan oleh Yang Merangi Semu supaya bertapa atau minta petunjuk di daerah utara barat desa Kejawar, tempatnya Mbah Merangi di situ. Di situ ada sebuah pohon namanya pohon tembaga, dan di situ ada aliran sungai, pertemuan antara sungai Pesinggangan dengan sungai Banyumas. Dan di situ Yang Joko Kaiman bertapa beberapa hari di situ selama kurang lebih mendapatkan petunjuk. Kalau menurut saya, petunjuk saya itu adalah sekitar 7 hari di situ, 7 hari 7 malam. Nah, di situ mendapatkan petunjuk supaya membangun kabupaten di sebelah Tembagan, kayak Tembagan arahnya adalah di hutan Mangli. Nah, hutan Mangli itu adalah sebelah barat utara daripada pohon Tembagan. Maka di situ Yang Joko Kaiman Pak selama bertapa mendapatkan wangsit atau petunjuk dari eyangnya, yaitu kakeknya, yaitu Eyang Baribin. Nah, Eyang Baribin itu siapa? Eyang Baribin itu adalah kakeknya Yang Joko Kaiman, adalah adik kandung Prabu Brawijaya kelima dari Majapahit. Nah, di situ Yang Joko Kaiman mendapatkan wangsit petunjuk Eyang Baribin supaya membangun kabupaten sana, tapi jangan meninggalkan daripada leluhurnya, buyut-buyutnya dengan ciri khas Majapahit. Nah, karena apa? Dia mendapatkan wangsit oleh Nyangger siramu gawe ya pendopo nang lor kulon Tembagan kene, lah engko dijenengi pendopo agung. Yang dibangun nang ojo lali siramu bangun kaya nggone buyutmu, sebab siramu putra Majapahit gawe pendopo sing persis kayak Majapahit, sebab Banyumas wis kaya Majapahit, supaya enggak orang ketinggalan. Nah, setelah itu Yang Joko Kaiman langsung babat alas di hutan Mangli. Nah, setelah selesai Yang Joko Kaiman babat alas melintang itu pada waktu itu tahun 1571. Ya, pada waktu itu setelah selesai, maka Yang Joko Kaiman sowan ke Pajang menghadap Prabu Hadiwijaya di Pajang. Nah, setelah itu dia mendapatkan surat kekancingan atau SK supaya menjadi bupati sana. Itu yang namanya Bupati Merapat Yang Joko Kaiman. Nah, setelah itu dibangun di sana selesai. Nah, bangunan kabupaten di alas Mangli itu menghadap ke utara, menghadap Gunung Slamet dan menghadap ke Dermaga Agung, yaitu Sungai Serayu. Karena Sungai Serayu pada waktu itu adalah satu sarana untuk transportasi lalu lintas menuju ke selatan, ke daerah pantai selatan, yaitu ke laut selatan. Dari Wonosobo sampai ke laut selatan itu melalui Sungai Serayu. Itu Kabupaten Banyumas pertama yang dinamakan Pendopo Agung. Nah, di situ Yang Joko Kaiman selama berdiri kabupaten itu bisa menurunkan bupati sampai 5. Itu pertama adalah Yang Joko Kaiman sendiri. Nah, setelah Yang Joko Kaiman lengser, digantikan oleh anaknya, putranya, yaitu namanya Ngabejana atau Eyang Mertosuara ke-1. Nah, setelah Mertosuara ke-1 lengser, digantikan oleh cucunya Yang Joko Kaiman, yaitu Eyang Mertosuara ke-2 atau yang dinamakan Kali Ketuk. Nah, kenapa dinamakan Kali Ketuk? Karena pada waktu itu Eyang Kali Ketuk itu meniru kakeknya, yaitu Yang Joko Kaiman, membuat pesanggrahan di sana di belakang kabupaten, belakang Pendape itu, untuk selalu mesubudi atau bertapa di pertemuan antara Sungai Gendayakan dengan Sungai Banyumas.
Nah di situ maka dia terkenal Kali Ketuk karena dia sering bertapa di situ, sering bersuci di pertemuan antara dua sungai itu.